Hari ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu aspek dari keunikan iman Kristen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Suatu kali saya berbicara dengan orang yang sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Saya mendorongnya untuk membaca Alkitab saat itu. Dan dia berkata, saya memang tidak terlalu suka membaca Alkitab. Tapi saya tahulah intinya Alkitab itu apa. Dia katakan, inti Alkitab itu kan berbuat baik. Jadi kita harus berbuat baik supaya kita bisa masuk surga. Wow, saya terkejut sekali dengan komentar dari orang ini. Dan saya katakan kepada dia, sebenarnya pandangan yang kamu pikirkan tadi bahwa intisari ajaran Alkitab adalah bahwa kita harus berbuat baik supaya masuk surga, itu bukan kekristenan sama sekali. Karena intisari kekristenan itu bukanlah berbuat baik, tetapi kabar baik. Perhatikan, intisari kekristenan itu justru bukan berbuat baik, tetapi kabar baik atau Injil. Injil artinya adalah kabar baik. Syukur dikasih Tuhan, kalau ada orang berkata kita harus berbuat baik, beramal, melakukan kegiatan-kegiatan rohani untuk bisa diselamatkan, apapun makna keselamatannya, justru itu sebenarnya lebih menggambarkan agama-agama selain Kristen daripada kekristenan itu sendiri. Nah, itulah sebabnya sebenarnya banyak orang Kristen yang mengerti hal ini mengkontraskan atau membedakan antara Injil dan agama. Kekristenan itu lebih berbicara tentang kabar baik, Injil. Nah, agama-agama lebih banyak berbicara tentang berbuat baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam lebih detail, ya penjelasan tentang hal ini, saya ingin menjawab satu pertanyaan yang juga umum seringkali ditanyakan dan membingungkan orang. Misalnya, ini pertanyaannya, apakah kekristenan itu sebuah agama? Ya, kalau saya ingat di dalam sebuah ceramah saya pernah ditanya demikian dan jawaban saya adalah ya dan tidak. Ini bukanlah jawaban pelin-pelan atau tidak konsisten, tetapi saya mencoba untuk menyorotnya dari dua perspektif yang berbeda. Saudara-saudara, secara sosiologis, kekristenan adalah sebuah agama. Ini adalah perspektif sosiologis. Jadi kekristenan adalah sebuah agama karena kekristenan adalah sebuah sistem kepercayaan dan penyembahan terhadap Allah yang memiliki dimensi-dimensi yang umum juga kita temukan dalam agama-agama lain. Misalnya dimensi fisik memiliki bangunan ibadah, gereja. Atau kemudian dimensi etika dan moral. Kekristenan punya ajaran-ajaran etika seperti 10 perintah Allah, di dalamnya ada unsur etika. Dan juga misalnya khotbah Yesus di bukit. Kemudian ada dimensi kepercayaan, doktrin, wawasan dunia. Misalnya kepercayaan pada Allah Tritunggal, ketuhanan Yesus, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi demikian, sistem kepercayaan dan penyembahan yang disertai dengan praktek, apalagi disertai dengan ritual, ada tata cara ibadah, maka kekristenan memang mirip dengan agama lain. Kekristenan secara sosiologis adalah sebuah agama. Tetapi, saudara-saudara, dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sudut pandang teologi atau ajaran, kekristenan memang memiliki perbedaan yang radikal dengan agama-agama lain. Nah, perbedaannya begitu banyak, tetapi satu aspek yang akan kita soroti hari ini adalah Injil. Yang membuat kekristenan berbeda dengan agama lain adalah Injil, kabar baik. Penekanan dari Alkitab dan iman Kristen adalah pada kabar baik yang mendahului perbuatan baik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini berbeda dengan agama-agama. Secara umum, dengan sedikit perkecualian, agama-agama besar di dunia ini mengajarkan dan menekankan berbuat baik. Jadi kita harus berbuat baik, beramal, ya melakukan kegiatan-kegiatan rohani, praktek-praktek dan disiplin-disiplin rohani tertentu supaya mencapai sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu bisa saja masuk surga atau kemudian terlahir kembali dalam kondisi yang lebih baik atau apapun. Jadi penekanan dari agama secara umum adalah peran manusia untuk berbuat baik supaya mendapatkan sesuatu yang baik.
Saudara, terkadang bahkan di dalam kepercayaan aliran tertentu, keselamatan itu kita peroleh melalui sebuah transaksi. Jadi kita harus melakukan sesuatu untuk Allah supaya Dia memberikan misalnya surga kepada kita. Misalnya, sebagian orang percaya kita harus rela mati bagi Allah supaya kita diselamatkan dan masuk surga. Jadi kita manusia berkorban bagi Tuhan supaya Tuhan menerima kita di dalam surga. Nah, ada orang-orang tertentu yang mempercayai hal itu. Suku Injil itu adalah kebalikan dari agama-agama. Tadi sudah saya katakan bahwa agama-agama menekankan berbuat baik supaya mendapatkan sesuatu yang baik, keselamatan misalnya. Tetapi Injil menekankan kabar baik. Injil itu sendiri artinya adalah good news, kabar baik. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih maksudnya Injil adalah kabar baik? Saya ingin saudara membayangkan kalau ada teman Anda telepon atau datang kepada Anda dan berkata, "Hey, saya punya kabar baik buat Anda." Nah, perhatikan kata kabar baik. Ketika Anda mendengarkan kata kabar baik, saudara-saudara, maka saudara tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Kabar. Kalau Anda membaca koran, news, gitu ya, ada kabar, ada berita di sana, maka berita itu berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya kabar baik itu bicara tentang peristiwa atau sesuatu yang sudah terjadi, tetapi kabar baik itu menekankan bahwa hal itu tidak dilakukan oleh kita. Jadi kabar baik bicara tentang peristiwa yang sudah terjadi, yang bukan dilakukan oleh saya dan saudara. Makanya kita menerima itu sebagai kabar baik, saudara-saudara. Kalau saya bekerja mati-matian di sebuah perusahaan dan saya mendapatkan gaji, itu bukan kabar baik. Kalau ada kenaikan gaji, itu memang kabar baik. Tetapi kabar baik yang dimaksudkan dalam Alkitab, itu adalah kabar baik yang benar-benar tidak ada peran kita di dalamnya. Nah, ini lebih mirip dengan kalau Anda membaca sebuah berita di koran. Misalnya, ini imajinasi. Anda besok bangun pagi dan membaca berita vaksin COVID-19 sudah ditemukan. Dan dalam waktu yang amat singkat akan segera didistribusikan ke seluruh dunia dan kita semua akan memperoleh vaksin itu dan kita dijamin misalnya bahwa kehidupan ini akan kembali normal. Bukan sekedar new normal, tapi benar-benar normal, saudara-saudara. Nah, kalau misalnya itu terjadi, maka kita tidak punya andil. Kita yang membaca berita, kita memperoleh kabar baik, saudara-saudara. Siapa yang melakukannya? Siapa yang menemukan vaksin itu? Orang lain. Kita hanyalah penerima kabar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan Injil, kabar baik. Di dalam Alkitab, ini berbicara tentang peristiwa yang sudah terjadi, dan bukan kita yang melakukannya, tetapi peristiwa itu memiliki dampak yang baik dan besar bagi kita. Nah, sekarang kita bertanya, peristiwa apakah itu? Nah, secara khusus, Alkitab berbicara tentang kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sudah terjadi. Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging, diam di antara kita. 2000 tahun yang lampau Allah telah masuk ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib, menggantikan kita orang berdosa, mendamaikan kita dengan Allah, dan membayar hutang dosa kita. Dan oleh karena Kristus telah menebus kita, orang percaya, melalui kematiannya di kayu salib, dan kemudian ditutup dengan kebangkitannya, maka kita yang percaya kepada Dia memperoleh bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga hidup yang kekal, dan kita diadopsi dalam umat Allah. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kabar baik yang diajarkan oleh Alkitab adalah bahwa Allah mengasihi kita, dan Dia mendamaikan kita melalui putranya, Yesus Kristus. Jadi bagi iman Kristen, saudara, Alkitab menegaskan berulang-ulang, kita diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi karena Allah baik.
Saya bacakan 2 ayat yang berbicara tentang hal ini dengan jelas. Misalnya, yang pertama adalah Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Perhatikan, dalam satu ayat ini dibicarakan tentang ketuhanan Yesus dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan ini adalah syarat kita diselamatkan. Ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan, pencipta yang menjadi penebus, maka kita pun memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dinyatakan demikian. Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak dibenarkan di mata Allah karena perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita tidak sungguh-sungguh baik di mata Allah. Ya, Allah yang mengenal hati kita dan seluruh hidup kita, perbuatan baik kita itu seperti kain lusuh di matanya. Ya, tetapi kita, saudara-saudara, dibenarkan, diterima oleh Allah karena Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan sekali lagi bukan karena kita baik, tetapi karena Allah baik. Nah, jadi Injil adalah kabar baik. Sementara agama-agama menekankan berbuat baik. Oke, kalau begitu, masihkah perlu bagi kita untuk berbuat baik? Jawabannya adalah perlu. Perlu bukan supaya kita diselamatkan, bukan supaya kita masuk surga, tetapi karena kita telah diampuni. Karena kita telah diselamatkan, maka kita sekarang menghidupi keselamatan itu dengan berbuat baik. Syukur dikasih Tuhan, ketika kita sudah menjadi anak Allah, bayangkan kita adalah gelandangan misalnya. Seorang pengemis di jalanan, gelandangan. Tetapi kemudian kita diangkat menjadi anak oleh orang yang berbuat baik kepada kita. Maka ketika kita tinggal bersama dengan dia di rumahnya, kita pun berubah. Kita akan mengadopsi gaya hidup yang baru. Tidak sembarangan ngomong kotor, berbuat kriminalitas di jalanan, tetapi kita berhenti melakukan itu. Karena sekarang kita adalah anak Allah. Kita mengadopsi sebuah gaya hidup yang baru. Kalau saudara dan saya adalah gelandangan yang diangkat anak oleh seorang yang baik hati, maka kita memiliki cara dan gaya hidup yang baru. Jadi kita melakukan itu karena ucapan syukur. Jadi di dalam iman Kristen, kabar baik mendahului perbuatan baik. Sementara dalam agama, secara umum, polanya adalah kita harus berbuat baik supaya kita mendapatkan keselamatan atau hal-hal yang baik. Syukur dikasih Tuhan, oleh karena itu, misalnya di masa pandemi COVID-19 ini, saya juga memperhatikan di media sosial, ya, ada komentar-komentar seperti ini. Marilah kita berbuat amal. Mari kita banyak menolong orang-orang yang susah di masa pandemi ini. Supaya amal kita diterima oleh, misalnya oleh Tuhan. Saudara, itu bukanlah kekristenan. Kalau ada orang-orang yang berbuat baik, terutama supaya kita kemudian bisa, perbuatan baik kita itu menghapus perbuatan jahat kita, perbuatan baik kita itu bisa membuat kita diterima oleh Allah, itu bukan kekristenan. Kekristenan mengajarkan justru kita adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan melalui iman kepada karya Kristus Yesus. Dan karenanya kita sekarang berbuat baik. Saya ingin tutup dengan cerita Alkitab. Mungkin Anda mengingat, ada seorang raja yang memanggil hamba. Dan hamba yang dipanggil ini memiliki hutang 10.000 talenta. Hutang yang sangat besar. Dan hamba itu dituntut oleh sang raja untuk membayar hutangnya. Dia meminta waktu untuk mengulur, perpanjangan waktu. Minta diperpanjang waktu untuk bisa membayar. Tetapi seharusnya hamba itu dihukum, dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi kemudian ketika raja itu mendengar bahwa sang hamba itu memohon belas kasihan, akhirnya raja itu berkata, "Ku anggap lunas." Jadi hutang itu tidak lagi dibebankan dan hamba ini tidak lagi dituntut. Tetapi raja yang penuh belas kasihan ini, yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus itu, menganggap itu semua sudah lunas. Nah, ini adalah kabar baik. Bayangkan Anda punya hutang
yang begitu besar dan dianggap lunas oleh orang yang kepadanya Anda berhutang. Itu adalah kabar baik. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Dalam cerita Tuhan Yesus itu, hamba yang diampuni ini seharusnya keluar, dan ketika dia melihat orang lain yang berhutang kepada dia, dalam cerita itu 100 dinar, seharusnya mengampuni, membebaskan hutangnya. Tetapi di dalam cerita itu, hamba itu jahat. Dia menuntut orang yang berhutang kepadanya. Jadi dia tidak menghidupi kabar baik. Saudaraku, kita sebagai orang yang telah memperoleh kabar baik, keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma, anugerah dari Allah, anugerah yang mahal, maka kita harus mewujudkannya, menghidupinya dengan berbuat baik. Karena itu adalah respon yang paling wajar dan paling alamiah bagi seseorang yang memperoleh kabar baik. Kalau saudara memperoleh sesuatu secara cuma-cuma, saudara akan membagikannya dengan murah hati kepada orang lain. Demikian pula kalau kita memperoleh pengampunan secara cuma-cuma, keselamatan secara cuma-cuma karena karya Kristus, kita akan dimampukan untuk mengampuni orang, untuk berbuat baik kepada orang, karena kita sendiri telah mengalami kebaikan yang tertinggi dari Allah. Inilah Injil, kabar baik. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Mari kita melanjutkannya dengan diskusi, saudara-saudara. Ya, Akan terima kembali kasih buat hambanya yang sudah menjelaskan pemaparan yang sangat baik buat kita semua. Dan ada beberapa poin yang saya bisa dapatkan malam hari ini bahwa Injil merupakan kabar baik, di mana kabar baik itu sudah terjadi di masa-masa yang sudah lalu, artinya bukan kita yang melakukan, tetapi ini merupakan sesuatu yang terjadi lebih dulu. Kemudian agama berbicara tentang berbuat baik. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan kepada saya, baik yang ada di Instagram, ada di Facebook, juga di beberapa akun yang lain. Yang pertama datang dari Instagram, saya mungkin langsung bacakan beberapa pertanyaan. Dari Susi, dia bertanya, apa artinya kabar baik mendahului tindakan? Kemudian, apakah keselamatan bisa hilang? Dan ini ada pertanyaan lagi, menurut Bapak, apakah agama Kristen pasti menyelamatkan? Nah, ini pertanyaan, 3 pertanyaan, tetapi saya menjadikan sekaligus kepada hambanya, yaitu Pak Bejo. Baik, saya akan mencoba menjawabnya secara tidak berurutan. Saya akan memulai dengan pertanyaan terakhir, apakah agama Kristen pasti menyelamatkan? Jawaban saya adalah tidak, ya. Di dalam penjelasan saya tadi adalah bukan agama yang menyelamatkan, bahkan bukan agama Kristen. Kita diselamatkan hanya oleh Allah sendiri. Allah Sang Pencipta yang menciptakan kita dan yang kemudian di dalam perjalanan sejarah kita jatuh di dalam dosa, diperbudak oleh dosa. Allah Sang Pencipta itulah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi Allah Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia, yang mati berkorban bagi kita. Bukan agama yang menyelamatkan, bukan kepercayaan. Jadi kita hanya menerima keselamatan itu melalui iman. Perhatikan, bahkan bukan iman kita yang menyelamatkan. Ada banyak orang yang keliru berpikir bahwa iman kita yang menyelamatkan. Bukan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus melalui karya pengorbanannya. Dan kita menerimanya melalui iman, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi agama, termasuk agama Kristen, tidak menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus, Tuhan Sang Pencipta, yang turun ke dalam dunia, mati dan bangkit, itulah yang menyelamatkan kita. Nah, yang kedua mungkin saya menjawab pertanyaan, apakah artinya kabar baik mendahului tindakan? Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa di dalam Injil atau di dalam iman Kristen, kabar baik, yaitu Injil, mendahului perbuatan baik. Kita berbuat baik karena kita telah mengalami kebaikan Allah. Alkitab berkata, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya kita harus mengasihi sesama.
Itulah sebabnya kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Mengapa kita harus mengasihi saudara-saudara kita? Karena kita telah menerima kasih Allah. Dan ini adalah ajaran yang secara konsisten diajarkan dalam Alkitab. Misalnya tadi saya sudah sebutkan dalam cerita, mengapa kita harus mengampuni sesama? Karena kita telah menerima pengampunan dari Allah. Mengapa kita harus berbuat baik dan murah hati kepada sesama? Karena kita telah menerima kemurahan hati Allah. Jadi kekristenan itu menjadikan kebaikan, kemurahan, anugerah Allah sebagai motivasi dan penggerak utama untuk kita berbuat baik kepada sesama. Ini adalah iman Kristen yang membedakannya dengan agama-agama. Di dalam agama, saudaraku, banyak sekali orang yang berpikir bahwa kita harus berbuat baik dan seringkali itu dengan kekuatan kita. Dengan apa yang menjadi kekuatan internal kita. Saya mengakui bahwa di dalam agama-agama tentu ada juga konsep bahwa Allah baik, Allah penyayang, Allah murah hati. Tentu ada dalam agama-agama lain kekristenan, selain kekristenan. Tetapi satu-satunya iman yang mengajarkan bahwa Allah bukan hanya mengasihi kita, tetapi Dia rela berkorban bagi kita hingga turun ke dalam dunia dan mati di kayu salib, berkorban bagi kita, itu adalah iman Kristen. Yang umum adalah di dalam agama-agama kita berkorban bagi Allah. Kekristenan mengajarkan sebaliknya, Allah berkorban bagi kita. Dan itu memampukan kita untuk meresponinya dengan ucapan syukur, dengan berbuat baik, dengan sukacita, bukan berbuat baik supaya memperoleh sesuatu, bukan berbuat baik di dalam tekanan dan beban, tetapi berbuat baik dengan ucapan syukur. Itu dulu mungkin yang saya jawab, Pak, di dalam pertanyaan ini. Ya, kita ada pertanyaan juga dari YouTube, saya langsung tampilkan di layar. Apakah seseorang bisa menerima Injil dan percaya Tuhan Yesus tapi tidak mengganti agamanya, yaitu di KTP dan tidak dibaptis? Ya, bagaimana tanggapan dari hambanya? Ya. Baik, mungkin saya akan menjawab dulu yang masalah baptisan. Nah, Alkitab menjelaskan, saudara-saudara, bahwa baptisan adalah sesuatu yang dimandatkan oleh Tuhan bagi kita tentu saja yang memperoleh kesempatan. Masih ada kesempatan. Percayalah dan hendaklah kita dibaptis, saudara. Jadi baptisan itu adalah sebuah sakramen, sebuah tanda luar dari iman yang ada di dalam hati. Jadi kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus, nah kita kemudian menyatakan itu di depan gereja dan kita terlibat dengan sakramen baptisan. Ini adalah tanda yang kelihatan dari iman yang tak kelihatan. Apakah semua orang Kristen harus dibaptis? Jawabannya adalah ya. Tetapi apakah mungkin ada orang-orang Kristen yang tidak memiliki kesempatan untuk dibaptis padahal sudah beriman? Jawabannya juga adalah ya. Nah, misalnya orang yang berada di samping Tuhan Yesus, penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus, dan ketika dia menyatakan imannya kepada Yesus Kristus, dia tidak sempat dibaptis, lalu dia meninggal. Tetapi sebelum dia meninggal, Tuhan Yesus berkata kepada dia, pada hari ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti baptisan itu bukan syarat keselamatan, tetapi menerima Yesus Kristus melalui iman, itulah yang menyelamatkan. Bukan baptisan. Oke, dan penjahat di samping Tuhan Yesus tidak sempat dibaptis. Nah sekarang bagaimana dengan pertanyaan tadi, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kita bisa percaya pada Injil tapi tidak mengganti, ya, tidak mengganti agamanya di KTP? Nah sebelum menjawab ini pertanyaannya adalah mengapa tidak mengganti? Nah ada banyak kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah yang paling umum adalah karena misalnya khawatir. Ada kekhawatiran kalau kita mengganti ya di KTP kita bahwa kita sudah Kristen, kita mendeklarasikan itu secara umum, maka kita mungkin akan memperoleh penganiayaan, kita akan memperoleh cemooh, dan kita akan mendapatkan perlawanan dari keluarga. Ini yang paling sering terjadi, bukan? Jadi kita tidak siap untuk menderita. Ya, jadi ada orang-orang tertentu yang kemudian tidak mengganti karena alasan itu. Nah, izinkan saya memberikan komentar. Pertama, saya percaya bahwa Allah itu mengerti pergumulan kita. Ya,
saya harus mengakui bahwa di dalam wilayah-wilayah tertentu, ya, yang sulit sekali, di mana misalnya kekristenan itu minoritas, dan di situ kalau Anda menjadi orang Kristen, Anda bisa mengalami penganiayaan yang berat. Nah, saya percaya bahwa memang tidak perlu serta-merta Anda percaya pada Injil, langsung cepat-cepat ngurus ganti KTP untuk ganti agama. Ya, kadang-kadang saya bisa mengerti bahwa ada proses yang perlu Anda lalui untuk bisa satu kali akhirnya menyatakan iman Anda di depan orang lain. Tetapi saya percaya bahwa kita tidak boleh takut akan penderitaan. Ya, kepadamu dikaruniakan bukan hanya karunia untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Demikian kata firman Tuhan, kata Alkitab. Jadi bagi kita, saudara-saudara, penting sekali bagi kita untuk memiliki iman, tetapi juga siap untuk juga menderita karena Kristus, menderita karena iman kita. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakan itu berulang kali, bahwa nanti kita kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kita mungkin akan dimusuhi oleh keluarga kita. Itu sudah dinyatakan. Dan Yesus ingin agar kita mengakui Dia di depan manusia, ya, supaya kita juga kemudian diakuinya di depan Bapa. Jadi saya percaya memang perlu proses untuk orang yang bukan dari Kristen misalnya, kemudian menjadi Kristen, KTP berubah, ini perlu proses. Saya mengerti ini tidak perlu serta-merta cepat, kadang-kadang tergantung pergumulan masing-masing individu. Tetapi kalau alasannya adalah takut menderita, menurut saya itu keliru. Karena Alkitab memang menyatakan bahwa mengikut Kristus ada konsekuensi. Ketika Anda sudah bertumbuh dalam Tuhan, dan Anda sudah siap menyatakan iman Anda, satu kali Anda perlu dibaptis, dan Anda perlu mendeklarasikan iman Anda kepada orang lain. Nah, saya atas kemurahan Tuhan menuntun orang-orang seperti itu. Jadi ada orang-orang yang perlu waktu bertahun-tahun untuk akhirnya menyatakan imannya di depan keluarga. Ada beberapa orang yang dekat dengan saya, yang kemudian juga akhirnya setelah lewat 2 tahun, kadang 3 tahun, baru akhirnya menyatakan iman itu. Tetapi mereka akhirnya mendeklarasikannya juga kepada orang lain. Puji Tuhan. Itu jawaban saya, Pak. Ya, ada begitu banyak komentar maupun juga pertanyaan yang saya lihat, baik yang ada di Facebook, di YouTube, dan juga di Instagram. Namun perlu juga saya menyampaikan kepada rekan-rekan yang menyaksikan saat ini, bahwa program kita diadakan setiap hari, dan esok hari kita akan kembali live di jam 7 malam dengan topik mengapa Alkitab mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan tidak berat. Nah, itu akan disampaikan oleh Pendeta Paulus Surya. Saya mengajak untuk kembali menyaksikan esok hari, dan juga bagi rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini yang belum sempat ikut dari awal, kita akan tetap tampilkan di YouTube maupun juga di Instagram dan Facebook dari Bara Digital Ministry. Jadi rekan-rekan dapat mengikuti akun-akun tersebut. Ya, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Jika agama Kristen tidak menjamin keselamatan, berarti saya tidak harus punya agama. Mohon penjelasan detailnya. Nah, ini pertanyaan. Ya. Tadi saya menjelaskan bahwa yang menyelamatkan kita bukan agama. Maksud saya bukan agama, bukan sistem kepercayaan, bukan ritual-ritual tata ibadah yang kita lakukan, bukan itu. Bahkan bukan perilaku moral kita. Ya, kita tidak diselamatkan karena melakukan hukum Taurat, misalnya. Alkitab sering kali menyatakan itu. Kita diselamatkan karena Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bukan manusia yang kita pertuhankan. Itu adalah tuduhan yang keliru. Dia adalah Allah yang menjadi manusia dan menyelamatkan kita karena kita adalah orang yang sudah mati secara rohani. Jadi kita perlu dilahir barukan oleh Roh Kudus, dan kita perlu kemudian akhirnya percaya kepada Kristus untuk diselamatkan, diampuni dosa. Nah, apakah kemudian ketika kita percaya, oleh karena itu kita tidak perlu beragama? Kalau yang dimaksudkan oleh pertanyaan itu adalah, yang penting saya percaya, saya tidak perlu ke gereja, tidak perlu beribadah, dan kemudian saya tidak perlu masuk dalam komunitas Kristen. Nah, kalau yang dimaksudkan adalah itu, maka itu adalah pemahaman yang salah. Walaupun yang menyelamatkan adalah Yesus Kristus dan kita terima melalui iman, saudara-saudara, tetapi setelah kita beriman kepada Kristus, adalah kehendak Allah untuk kita bertumbuh di dalam komunitas yang disebut gereja.
yaitu persekutuan orang-orang percaya. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang Kristus, ya. Jadi kita tidak bisa menjadikan iman kita sebagai sesuatu yang privat saja. Jadi yang penting adalah hubungan saya dengan Tuhan. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, diampuni dosa, memperoleh hidup kekal, bukan hanya itu kehendak Allah, tetapi kita dipanggil untuk bertumbuh bersama, ya, di dalam persekutuan. Jadi panggilan kita adalah melakukan juga terlibat dalam persekutuan. Kita tidak boleh menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita, pertemuan-pertemuan ibadah. Itu kata Ibrani. Dan yang berikutnya lagi adalah kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk terlibat dalam pelayanan. Dan kita tentu saja tidak bisa melayani kalau kita menjadikan iman kita sesuatu yang hanya privat. Yang penting saya sudah percaya Tuhan, mati masuk surga. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru. Kita dipanggil untuk bersekutu, kita dipanggil untuk pelayanan, untuk menjadi berkat karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Ya, kita juga dipanggil untuk terlibat dalam penyembahan, worship, di mana kita menjadikan seluruh aspek hidup kita itu sebagai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya puji-pujian kita, bukan hanya ibadah kita. Kita juga dipanggil untuk memberitakan Injil. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Jadi iman itu bukan sekedar sesuatu yang privat, yang kita miliki, dalam artian kemudian yang penting saya percaya kepada Tuhan Yesus, cukup. Salah. Itu adalah sebuah konsep yang keliru. Kita dipanggil untuk terlibat dalam persekutuan, pelayanan, penyembahan, penginjilan, pemuridan. Walaupun itu semua tidak menyelamatkan, karena yang menyelamatkan adalah karya Kristus di atas kayu salib yang kita terima melalui iman, tapi yang saya sebutkan tadi itu adalah kehendak Allah bagi orang Kristen untuk boleh bertumbuh dan mengalami juga sukacita yang besar, makna hidup di dalam relasi dengan Tuhan yang diwujudkan dalam apa yang saya sebutkan tadi. Persekutuan, pelayanan, penyembahan, penginjilan, dan pemuridan. Itu Pak jawaban saya. Terima kasih. Wow, terima kasih, dan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang terakhir. Ada beberapa saya langsung tunjukkan. Yang pertama dari Facebook, kita bisa lihat bagaimana cara kita agar kita mampu mengimani Injil seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Dan juga ada pertanyaan dari Instagram, apakah di setiap agama ada jembatan untuk memberitakan Injil? Dan yang terakhir adalah, bagaimana kalau kita sudah percaya atau Kristen, tapi masih belum terlalu mengenal Yesus terlebih dalam lagi? Nah, ini pertanyaan saya sampaikan karena memang ada begitu banyak pertanyaan dan respon juga dari rekan-rekan, sehingga saya langsung aja menyampaikan sekaligus ini pertanyaan yang terakhir sebelum kita menutup. Baik, baik Pak. Bolehkah ditayangkan lagi? Saya kira kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan ya, karena waktunya dibatasi hanya sebenarnya 30 menit. Saya ingin menjawab pertanyaan ini ya. Bagaimana cara kita agar kita mampu mengimani Injil ya seperti yang diinginkan Tuhan Yesus? Nah, mungkin ini dulu aja yang dijawab karena mungkin yang lainnya itu topik yang berbeda ya, bukan topik malah. Saudaraku, jadi Alkitab sebenarnya mengajarkan sebelum kabar baik itu adalah Injil ya, bahwa Allah mengasihi kita, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, bangkit ya dari antara kematian untuk mengampuni dosa kita dan memberikan hidup kekal. Ini adalah kabar baik. Sebelum kabar baik adalah kabar buruk sebenarnya. Nah, kabar buruk yang dibawa oleh iman Kristen adalah, yang diajarkan oleh Alkitab adalah bahwa semua manusia berdosa. Bahwa saudara dan saya adalah orang yang berdosa di mata Allah. Bahwa kita diperbudak oleh dosa. Bahwa kita seharusnya dihukum. Jadi iman Kristen sebenarnya itu memberitakan kabar buruk sebelum kabar baik. Itulah sebabnya di dalam penginjilan kita harus memberitakan kabar buruk terlebih dahulu sebelum kabar baik. Saudara-saudara, karena orang tidak bisa menerima kabar baik sebelum mereka menyadari dan menyetujui kabar buruk. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa mengimani Injil seperti yang Yesus inginkan, maka jawaban saya adalah kita harus memulai dengan merendahkan diri dan mengakui keberdosaan kita. Kita harus mengakui keberdosaan kita seperti pada zaman Yesus, pemungut cukai
perempuan-perempuan yang pelacur, mereka mengakui bahwa mereka orang berdosa. Itulah sebabnya mereka menjadi orang-orang yang lebih mudah menerima Injil. Sedangkan ahli Taurat, orang Farisi, tua-tua Yahudi, kenapa mereka sulit menerima Injil? Karena mereka merasa diri mereka baik dan benar. Karena mereka justru merasa bahwa mereka adalah orang yang baik. Saudara, ingat misalnya kisah Tuhan Yesus, perumpamaan tentang dua orang yang berdoa di bait Allah. Yang satu adalah orang Farisi dan yang satu adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdoa dan merasa baik. Aku perpuluhan, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Nah, orang yang merasa dirinya baik adalah orang yang paling sulit menerima kabar baik. Orang yang merasa diri baik adalah orang yang paling sulit menerima kabar baik dari Tuhan. Saudara, jadi kita kalau ingin mengimani kabar baik ini, Injil ini dari Tuhan, kita harus berefleksi. Sungguh, saya adalah orang berdosa. Dan dosa ini bukan sekedar dosa-dosa fisik ya, mencuri, membunuh, berzina, tetapi juga dosa-dosa yang berada dalam jiwa kita yang seringkali kita lupakan, iri hati, dengki, kesombongan, dan lain sebagainya. Kita adalah orang berdosa. Dan ketika kita menyadari hal ini, maka kita bisa menyambut kabar baik itu dengan lebih terbuka, dengan sukacita. Ya Tuhan, aku adalah orang berdosa dan aku bersyukur karena Engkau mengasihi aku orang berdosa. Saya jadi ingat yang lalu mungkin saya sebut ya, Martin Luther, reformator, berkata begini, kalau iblis menuduh saya bahwa saya adalah orang berdosa, saya justru bersukacita. Karena memang Kristus datang untuk orang berdosa. Mari kita menghayati kabar buruk itu terlebih dahulu. Fakta bahwa kita adalah orang berdosa. Dan mari kita menerima kabar baik bahwa Allah telah datang berkorban bagi kita orang berdosa. Menyambutnya. Dan kemudian kita membagikannya, mengabarkan kabar baik ini. Dan kita juga menghidupinya dengan berbuat baik dengan penuh ucapan syukur. Karena Allah sudah menyelamatkan kita. Terima kasih Pak. Saya kira itu saja dari saya sebagai penutup dari materi malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sungguh menarik ya. Ini kita begitu banyak pertanyaan dan satu pertanyaan saja itu sudah cukup memakan waktu untuk menjawab. Dan rekan-rekan juga yang menyaksikan sangat antusias memberikan pertanyaan. Namun seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa program kita diadakan setiap hari. Dan ada pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab di tayangan-tayangan sebelumnya atau live sebelumnya yang sudah disampaikan oleh para hamba Tuhan yang sudah melayani. Dan juga saya juga perlu menyampaikan bahwa esok hari pun kita tetap masih live dengan topik yang yaitu mengapa Alkitab mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan tidak berat. Itu akan disampaikan oleh hambanya yaitu Pak Paulus, Pendeta Paulus Surya, dan rekan-rekan bisa kembali esok hari di jam 7 malam. Dan juga saya perlu menyampaikan program malam hari ini diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry yang bekerja sama dengan beberapa akun, baik yang ada di Facebook, di Instagram, maupun juga di YouTube, dari Pengharapan Kekal, Motivasi Kristen, Ungkapan Rohani, dan juga ada dari Bara Digital Ministry. Dan kita senang sekali bisa melayani bersama-sama. Dan sebelumnya saya akan persilakan kepada hambanya yaitu Pak Bejoli untuk menolong kita menutup di dalam doa. Kita doakan buat orang-orang yang saat ini ada yang sudah percaya tetapi memang ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dari keluarga maupun juga dari lingkungan supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Dan juga kita terus berdoa supaya Injil Tuhan, pemberitaan atau kabar baik senantiasa diberitakan dan banyak orang yang lebih mengenal lagi Tuhan Yesus. Baik, saya akan serahkan kepada hambanya sekaligus menutup program kita malam hari ini. Mari kita berdoa, saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh bersekutu walaupun secara online, dan kami mendoakan secara khusus buat saudara-saudara kami yang mungkin sudah tertarik dan bergumul untuk menerima Injil. Bahkan mungkin sudah beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi memiliki tantangan-tantangan yang tidak mudah dari keluarga, dari teman, dari lingkungan masyarakat sekitar.
Tuhan, biarlah Engkau menumbuhkan iman anak-anak-Mu ini. Biarkan mereka terus bertumbuh sebagai murid Kristus. Dan satu kali ketika mereka sudah siap dan disertai oleh Tuhan, mereka boleh menyatakan iman mereka dan mereka boleh menyaksikan Kristus. Bahkan mereka boleh menjadi pekabar-pekabar Injil. Sebagaimana mereka telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana mereka telah menerima kabar baik. Kami berdoa agar orang-orang yang demikian juga menjadi pekabar-pekabar Injil. Tuhan, ini kerinduan kami, berkatilah semua para pendengar kami, dimanapun berada juga dalam segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Entah itu pergumulan ekonomi, sakit penyakit, keluarga, relasi, emosional, apapun ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, memulihkan, menyembuhkan, dan Tuhan sendiri yang beracara, Tuhan sendiri yang menyatakan kemurahan-Mu. Ini kerinduan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.